Selamat siang. Kami, peserta Latsar CPNS 2021, mendapatkan tugas untuk interview wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya Aditya Ridowati, peserta Latsar CPNS Kota Bandung gelombang 9, akan sedikit mewawancarai Ibu mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yuniar. Saat ini saya bekerja sebagai tenaga pendidik. Halo, nama saya Desi Raihan Ramdiani. Mimin Suminat, pengawas SD. Pertanyaan yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang dilandasi kesadaran sebagai warga dari suatu negara. Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan pandangan seseorang mengenai konsep dalam memandang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan sehingga dapat mencapai tujuan nasional sesuai dengan pedoman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita terhadap memandang diri kita sendiri juga lingkungan untuk mencapai stabilitas nasional sesuai dengan falsafah bangsa, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang Ibu ketahui tentang bela negara? Bela negara itu kan berkaitan dengan kepribadian bangsa Indonesia, warga negara bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan, barangkali itu ya, keutuhan yang tadi itu yang keutuhan kebangsaan. Jadi kita harus mempertahankan dalam NKRI itu ya, kan di dalam RKI itu persatuan ya, dilandasi dengan persatuan. Nah, barangkali kita harus mempertahankan itu. Kita harus ingat sejarah bagaimana terbentuknya NKRI, bagaimana terbentuknya bangsa Indonesia ini. Bela negara merupakan sikap atau perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kita terhadap tanah air kita. Bela negara itu ada secara fisik dan non-fisik. Secara fisik diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan musuh secara fisik, bisa berperang. Kemudian secara non-fisik itu adalah bagaimana kita menanggapi atau menjaga negara kita itu dari musuh-musuh yang akan mengganggu secara intelektual misalnya. Bagi saya, sebagai seorang mahasiswa, wawasan kebangsaan itu sangat penting. Wawasan kebangsaan dapat menjadi salah satu proses untuk membentuk sikap dan moral agar memiliki kecintaan terhadap tanah airnya. Apalagi saya sebagai generasi muda harus ikut serta dalam menyukseskan tujuan negara Indonesia ini, yakni terwujudnya kesejahteraan. Bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai bela negara? Implementasi bela negara atau wujud nyata bela negara saya sebagai pendidik adalah menerapkan bela negara itu dalam pembelajaran. Pembelajaran di sini ada pembelajaran karakter. Jadi dalam mengajar saya tidak menekankan terhadap kognitifnya saja, tetapi terhadap karakter. Kebetulan di Kota Bandung juga ada program karakter yaitu Bandung Masagi, yang salah satunya adalah bela negara. Juga bisa diimplementasikan apabila pembelajaran normal itu pada ekstrakurikuler. Sebagai mahasiswa, dengan cara menerapkan sila-sila Pancasila di kehidupan sehari-hari, saling menghargai antar suku bangsa, dan menegakkan rasa persatuan dan kesatuan. Isu apa nih yang Ibu sedang ketahui yang saat ini sedang mengancam
NKRI? Isu yang saat ini sedang mengancam NKRI, menurut saya itu adalah hoax. Hoax dapat mendorong masyarakat dalam mengambil tindakan yang salah. Akibatnya akan terjadi konflik sosial di tengah masyarakat dan serta kehilangan rasa saling percaya antar golongan di masyarakat. Hal itu bisa menyebabkan integrasi nasional. Hal-hal yang sekiranya dapat mempengaruhi anak-anak untuk tidak terwujudnya NKRI itu yaitu faktor lingkungan itu kan sangat dominan mempengaruhi siswa, khususnya siswa sekolah dasar khususnya. Jadi guru dan semua pihak, guru, orang tua, dan stakeholder pendidikan itu harus selalu memantau. Baik, apa harapan adik untuk bangsa Indonesia, terutama dari segi wawasan kebangsaan dan bela negara? Semoga dengan adanya wawasan kebangsaan ini dan bela negara dapat membuat masyarakat lebih mencintai negaranya, semakin mempererat rasa persatuan dan nasionalisme agar kedepannya bangsa ini dapat menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Harapannya semua warga, terutama warga pendidikan di tingkat dasar, bersatulah untuk menuju persatuan Indonesia, sehingga nanti apa yang tidak diharapkan itu tidak akan terjadi. Juga itu tidak akan terwujud kalau tidak ada dukungan-dukungan dari pihak-pihak yang terkait gitu. Maka dukungannya mulai dari tingkat bawah sampai tingkat ke pemerintahan selanjutnya itu perlu dukungan untuk terwujudnya itu. Upaya bela negara yang pernah Ibu lakukan bersama rekan kerja? Biasanya kalau di sekolah dasar, bela negara itu biasanya dikaitkan dengan pertama menanamkan sikap ke C1-nya, yang keduanya di kurikuler pramuka. Di pramuka di sana kita tanamkan bagaimana cinta tanah air, cinta negara, cinta wawasan Pancasila. Upaya yang pernah saya lakukan yaitu dengan bermusyawarah mengenai isu yang didiskusikan, mengikuti organisasi pecinta alam, saling tolong-menolong antar manusia, dan berkontribusi untuk menjadi relawan dalam masa pandemi ini. Satu, mencintai sesama. Dengan bukti apa? Dengan membantu orang-orang yang terkena COVID, dengan memberi bantuan baik secara moral maupun material. Karena kita ketahui ketika COVID itu kita yang sebetulnya itu adalah yang dibutuhkan itu adalah mentalnya yang harus dikuatkan. Jadi itu support yang paling utama. Jadi yang kita bisa bantu untuk menghadapi atau dalam kondisi COVID ini adalah memberikan support kepada teman-teman kita yang terkena COVID dan juga ya materi dan imaterialnya. Terakhir, pesan atau masukan yang dapat adik sampaikan kepada generasi muda penerus bangsa Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini? Untuk teman-teman, sesama generasi muda seperti saya berpesan agar terus mencintai negaranya. Dengan begitu, bisa menjadi motivasi agar negara Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Terus semangat belajar, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, dan harus bisa memanfaatkan teknologi ke arah yang lebih positif. Supaya masyarakat itu sadar akan pentingnya bela negara, yang pertama adalah kita memberikan contoh terlebih dahulu. Karena kalau sebagai guru itu di masyarakat itu selalu ada istilah digugu dan ditiru. Jadi memberikan contoh terbaik bagaimana kita menjalankan hidup sesuai dengan kecintaan kita terhadap tanah air. Di situasi COVID begini, tapi tetap kita disiplin dengan apa yang
yang dicanangkan oleh pemerintah, undang-undang yang sudah diturunkan dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, lalu Menteri Agama, itu harus ditaati, walaupun hakikatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja sebagai salah satu bela negara itu kita harus menaatinya gitu ya. Jadi supaya tidak ada ketimpangan di masyarakat. Terima kasih banyak Ibu atas saran dan masukannya. Mudah-mudahan kami sebagai generasi muda bisa menerapkannya, meneruskan perjuangan Ibu dari generasi sebelumnya. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Ya, hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara ketiga narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara sangat penting untuk dijadikan pondasi berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat memahami dan bisa mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita memiliki wawasan kebangsaan dan turut membela negara dengan cara mengabdi sesuai profesi. Wawasan kebangsaan merupakan konsep dasar dalam memandang diri dan lingkungannya sehingga dapat mencapai tujuan nasional sesuai dengan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan memahami wawasan kebangsaan, setiap orang disadarkan untuk bela negara. Contoh dari bela negara yang pertama adalah memenuhi kewajiban terhadap negara, yang kedua bijak dalam menggunakan teknologi, yang ketiga menolong sesama yang membutuhkan, yang keempat meningkatkan sosialisasi dengan masyarakat, dan yang kelima menumbuhkan kecintaan terhadap budaya dan hasil karya anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Bela negara merupakan semangat berani rela berkorban demi tanah air dan keutuhan negara. Keutuhan dan kemajuan suatu negara tergantung oleh pemudanya. Maka dari itu, mari kita jaga negara Indonesia dengan membela negara dengan menambah wawasan kebangsaan. Setiap warga negara harus memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara apapun profesinya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan bangsa dan negara. Nah, sekian wawancara dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS 2021 Pusdikmin gelombang 9. Terima kasih.